Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa ummahat Majelis Ilmu Al-Minhaj yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini, di hari Jumat yang diberkahi ini, kita melanjutkan lagi kegiatan belajar kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsani lil mu'allif ad-Doktor Abdul Rahim. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-12 sampai dengan latihan yang ke-5. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke latihan yang berikutnya, yaitu latihan yang ke-6. Baik, silakan untuk diperhatikan. Pada soal latihan yang ke-6 dari pelajaran yang ke-12, perintahnya adalah ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ya, di sini ada 3 contoh. Akan Anda bacakan terlebih dahulu beserta terjemahannya. Yang al-alif, sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Aku mendengar bahwasanya beliau adalah dokter terbaik di rumah sakit. Kemudian yang alba, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka mengatakan beliau adalah dokter terbaik di rumah sakit. Kemudian yang aljim, innal qur'ana kitabullah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab Allah. Ya, di sini sedikit mukadimah bahwasanya pada pelajaran yang ke-6 ini kita diperkenalkan dengan kapan harokat kasroh pada hamzah di kata ina dan kapan harokat fathah pada hamzah di kata ina. Ya, di sini yang pertama adalah harokat kasroh pada hamzah di kata inna itu terjadi pada banyak keadaan, tapi di sini kita akan belajar pada 2 keadaan atau 2 tempat. Yang pertama adalah harokat kasroh pada kata inna di hamzahnya itu tempat yang pertama adalah ketika kata inna ini berada di awal kalimat. Ya, sebagaimana contoh yang aljim. Perhatikan. Di situ harokat hamzahnya adalah dengan kasroh. Ya, karena apa? Karena di awal kalimat. Ya. Innal Qur'ana kitabullah. Inna Muhammadan talibun. Misalkan, sesungguhnya Muhammad adalah siswa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah fi'il qala yaqulu. Ya, dan yang berkaitan dengannya. Jadi apabila kata inna ini terletak setelah fi'il qala yaqulu, yang artinya berkata. Ya, bisa apabila pelakunya banyak, berarti kayak contoh yang alba yaitu yaquluna. Jadi yang masih ada kaitannya dengan kata qala yaqulu. Contoh, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Perhatikan, setelah kata yaqulun, hamzah pada kata inna diharokati dengan kasroh. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama ketika di awal kalimat, yang kedua adalah setelah fi'il qala yaqulu dan yang berkaitan dengannya. Ya, contoh lain misalkan qala al-mudaris, bapak guru berkata innad darsa sahlun. Ya, sesungguhnya pelajaran itu mudah. Perhatikan. Setelah kata qala al-mudaris kemudian ada kata inna. Ya, sebagaimana tadi yang Anda jelaskan. Kemudian jenis yang kedua, kapan harokat hamzah itu diharokati dengan fathah pada kata inna.
Jadi menjadi anna. Ya. Jadi untuk yang kedua ini itu juga pada banyak tempat. Akan tetapi yang kita pelajari hanya satu tempat pada kesempatan hari ini. Kapan? Yaitu dia adalah setelah seluruh fiil. Jadi setelah terletak dari kata kerja selain qala yakulu. Ya, selain qala yakulu. Ya, jelas ya. Misalkan terletak setelah fiil yang lain selain qala yakulu, maka dengan ana. Ya, contoh di situ sami'tu annaha. Perhatikan. Sami'tu annaha. Ya. Sami'tu bukan ana, bukan qala, maaf. Sehingga harokat hamzahnya dengan fathah. Atau contoh lain misalkan azunnu annaka tabibun. Perhatikan. Ada fiil azunnu. Kemudian setelahnya dengan anna, bukan inna. Atau lain misalkan ketika syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, misalkan. Perhatikan, asyhadu, aku bersaksi, merupakan fiil. Kemudian setelahnya adalah ana katanya. Ya, jadi hamzah di situ diharokati dengan harokat fathah. Ya. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-6 ini adalah harokat hamzah pada kata inna. Kapan diharokati dengan kasroh dan kapan diharokati dengan fathah. Diharokati dengan kasroh yaitu apabila kata inna itu terletak di awal kalimat dan juga setelah fiil qala yakulu dan yang berkaitan dengannya, tergantung pelakunya nanti. Kemudian kata inna diharokati dengan anna, ya maaf, untuk hamzahnya diharokati dengan fathah itu ketika dia terletak setelah fiil tapi selain fiil qala yakulu. Ya. Jadi lebih mudah ya insyaallah. Itu yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-6 ini. Ya, di situ ada penjelasan juga di bawah, perhatikan. Fi awwal jumlah inna, ya, pada awal kalimat inna. Ba'da qala inna, setelah qala inna. Ya, ini sebagaimana yang Anda jelaskan. Kemudian ba'da af'alil ukhra, setelah fiil-fiil yang lain atau kata-kata kerja yang lain anna. Ya, jelas ya. Kapan menggunakan inna dan anna. Taib. Kita buka halaman berikutnya. Di situ ada soal latihan terkait dengan inna dan anna. Ya. Di sini perintahnya adalah iqra'il jumal al-atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut ma'adobti hamzati inna, dengan tanda baca atau harokat hamzah inna. Ingat tadi kaidahnya. Baik, kita akan jawab 2 atau 3 soal insyaallah. Kita baca ad-dunnu annahu talibun jadidun. Ya. Pada kata inna di situ dibaca dengan anna. Ya, setelah kata adzunnu. Kenapa? Karena terletak setelah fiil dan bukan fiil qala yakulu. Sehingga dibacanya dengan anna. Jadi hamzah diharokati dengan fathah. Ya, jelas ya? Artinya aku mengira bahwasanya dia adalah siswa baru. Kemudian yang kedua, qala al-mudarisu innat talibal jadida mujtahidun jiddan. Ya, perhatikan. Di situ setelah kata al-mudaris dibaca inna. Kenapa? Karena setelah fiil qala. Ya, setelah fiil qala. Ya, Bapak guru berkata bahwasanya siswa yang baru itu sangat rajin. Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, sami'tu annal mudarisa ma ja'al yauma. Ya, perhatikan di situ. Setelah kata sami'tu dengan anna. Kenapa? Karena terletak setelah fiil dan bukan
fiil qala. Ya, sehingga dibaca dengan anna atau hamzah di situ diharokat dengan fathah. Ya. Artinya aku mendengar bahwasanya Bapak guru tidak hadir pada hari ini. Ya. Jelas ya? Baik, silakan untuk latihan yang ke-4 sampai dengan 14 ya, dicoba di tempat masing-masing. Insya Allah nanti kita akan jadikan PR dengan voice note. Baik, kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya, yaitu latihan yang ke-7, latihan yang terakhir pada pelajaran yang ke-12 ini. Ya, di sini kita hanya diperkenalkan dengan nama-nama hari dalam sepekan. Baik, akan Anda bacakan ya. Di sini untuk latihan yang ke-7, perintahnya hadi asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah nama-nama hari dalam sepekan. Ya, jadi ada Yaumus Sabti adalah hari Sabtu. Yaumul Ahadi adalah hari Ahad. Yaumul Itsnaini adalah hari Senin. Atau Yaumul Itsnaini ya bacanya. Kemudian Yaumus Tsulatsa'i yaitu hari Selasa. Yaumul Arbi'ai yaitu hari Rabu. Yaumul Khamis yaitu hari Kamis. Yaumul Jumu'ati yaitu hari Jumat. Ya, ini silakan untuk dihafal ya nama-nama hari dalam sepekan. Baik, untuk berikutnya al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya, di sini ada dawa artinya obat, jamaknya adwiyah. Tilmid jamaknya talamid artinya talib, siswa. Ya. Kemudian talamidah ya di situ untuk jamaknya. Kemudian hatif jamaknya hawatif. Hatif itu telepon. Kemudian wazirul kharijiyah ya menteri luar negeri. Ya, wazirul kharijiyah. Kharij artinya keluar. Jelas ya, wajibat adalah tugas atau kewajiban. Dan tilmidatun ya muannasnya tilmid, jamaknya tilmidat ya. Kalau tilmidun jamaknya talamid atau talamida. Kalau tilmidat jamaknya kalau tilmidatun jamaknya tilmidat ya, artinya siswi. Untuk tilmidatun. Kemudian amalun jamaknya a'mal ya, pekerjaan. Kemudian syahida yashhadu menyaksikan, melihat. Kemudian jarun jamaknya jiron yaitu tetangga. Rokmun jamaknya arkom. Kemudian waktun jamaknya awqat ya, waktun waktu. Rokmun tadi nomor. Kemudian dhahika yadhaku itu tertawa. Ya. Jelas ya di sini untuk materi pelajaran yang ke-12 dan juga latihan-latihannya 1 sampai dengan 7. Insyaallah kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-13. Insyaallah di video berikutnya.